Assalamualaikum, terima kasih Matur Suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Semoga teman semua selalu dalam keadaan yang baik dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Asenggara. Yuk, kita membacakan cerpen lagi dari publishernya Aliniaku, Juwita yang terukir, bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa. Kali ini dari Mbak Yusiana Safitri. Penasaran tentang bagaimana kekuatan seorang perempuan, seorang ibu dan juga didukung oleh suami tercinta dan anak yang hebat tentu saja. Let's go! Perjuangan untuk anak istimewaku, karya Yusiana Safitri. Tahun 2020 adalah tahun yang tak akan terlupakan bagiku. Tinggal di perantauan di kota Pemalang, Jawa Tengah. Hanya aku, suami, dan seorang anak kecil. Aku masih ingat wajah kecil itu. Wajah polos dan lucu. Anak perempuan pertamaku yang saat itu berusia kurang dari 2 tahun. Setiap orang yang melihatnya pasti akan gemas. Karena tubuhnya itu gemuk, lincah, dan lucu. Imut sekali. Namun di balik itu ya... ada orang yang tidak tahu bahwa anakku belum bisa bicara. Dan saat itu, aku sedang mengandung anak kedua. Perkataan orang yang secara tidak langsung menjadi perkataan yang teramat sensitif bagiku kalau hal itu terkait dengan anakku. Akhir tahun 2020, suamiku mendapatkan surat pindah tugas kerja ke Sragen, Jawa Tengah. Setelah dari Pemalang, kemudian kami pindah ke Sragen. Aku tinggal beberapa bulan saja di sana, sambil menunggu kelahiran anak keduaku. Di bulan Maret 2021, aku memutuskan untuk pulang ke Surabaya dan melahirkan anak keduaku, serta mencoba membawa anak pertamaku ke klinik tumbuh kembang. Malam hari aku bergadang sambil menjaga anakku yang masih bayi. Sambil aku juga berpikir, bagaimana ya supaya anakku yang pertama ini bisa bicara. Aku kemudian membawa anakku ke rumah sakit Islam untuk mendapatkan sesi terapi dari dokter tumbuh kembang. Anakku mendapatkan jadwal terapi 2 kali seminggu, yakni terapi akupasi dan terapi wicara. Karena fokus dan bicara anakku juga belum sesuai dengan usianya, dokter berkata bahwa memang butuh waktu yang tidak sebentar dan juga ada ketelatenan dari ibu dan keluarga di rumah untuk melatih anak agar anak terstimulasi dengan baik. Kemudian aku menitipkan anak keduaku ke ibu saat aku mengantarkan anak pertamaku untuk jadwal terapi. Pada sesi terapi ini memang belum tampak perubahan yang berarti. Saat aku duduk di kursi tunggu rumah sakit sembari melihat anak-anak kecil lainnya yang juga menjalani terapi, muncul masa lalu yang menimbulkan rasa bersalah tiba-tiba datang. Aku masih ingat waktu anak pertamaku masih sangat kecil. Aku terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga yang tiada habisnya. Terkadang aku merasa kelelahan fisik, kelelahan emosi. Aku juga tidak punya teman bicara untuk sekedar ngobrol dan sharing. Aku merasa sendiri, jauh dari keluarga dan jauh dari teman-temanku dulu. Sejenak aku ingin mengistirahatkan diriku. Agar anakku anteng, aku berikan dia gadget yang seharusnya tidak boleh kuberikan karena usianya masih terlalu kecil. Namun aku sadar, anakku tidak butuh gadget tapi dia butuh kehadiran orang tuanya, terutama ibunya yang selalu menemani kesehariannya di rumah. Rasanya dada ini sesak menahan tangis. Maafkan ibu ya nak, ibu yang salah. Ibu tidak pantas disebut sebagai ibu yang baik. Karena ibu, kamu seperti ini. Maafkan ibu karena ibu belum memiliki regulasi emosi yang baik. Ibu berharap waktu bisa diputar kembali dan ibu bisa memberikan kasih sayang yang utuh yang sepenuhnya untuk kamu. Walaupun fisik ibu, jiwa ibu ini lelah, ibu akan selalu mendampingi kamu. Kataku dalam hati. Saat anak keduaku menginjak 4 bulan, aku dan suami serta anak-anak kembali ke Sragen untuk tinggal di sana.
Di sana, aku mendaftarkan anakku ke PAUD desa. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Namun aku kemudian menyadari bahwa anakku, anak pertamaku diperlakukan kurang baik oleh teman-temannya karena dia tidak lancar dalam berbicara. Meskipun aku sudah melaporkan hal itu kepada guru, namun respon dari guru tidak memuaskan. Setelah setahun anakku di sana dan lulus, aku mencoba mendaftarkannya ke sekolah lain yang menurutku jauh lebih baik dari sekolah sebelumnya. Dan di sekolah baru tersebut, aku juga mendapatkan tempat terapi yang dekat. Alhamdulillah, ada PLPDBK, Sragen, yang sangat membantuku. Di sana guru dan terapisnya sangat baik. Aku merasa berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, karena sudah membantuku dalam proses menyembuhkan anakku, memudahkanku dalam perjalanan hidupku. Usia anakku waktu itu 3 tahun lebih. Selama 6 bulan anakku terapi di sana. Dan aku juga melatihnya setiap hari dengan aktivitas yang bermakna di rumah. Alhamdulillah perkembangannya lebih baik jauh dari sebelumnya. Meskipun memang bicaranya belum terlalu lancar. Tapi dia sudah paham loh segala sesuatu ya sesuailah dengan usianya. Tiba-tiba suamiku bilang jika dia mendapatkan surat tugas pindah kerja lagi ke Sidoarjo, Jawa Timur. Aku merasa senang sekaligus sedih. Senang karena bisa dekat dengan rumah Surabaya, dekat dengan orang tua. Namun sedih jika tidak bisa melanjutkan terapi anakku di Sragen lagi. Karena aku sudah sangat sreg di sana. Anakku juga sangat enjoy di sana. Tapi semuanya aku serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Semoga di tempat kelahiranku, anakku bisa mendapatkan lingkungan sosial yang lebih baik untuk tumbuh kembangnya. Dan memang betul, ya Allah. Sekarang anakku sudah menginjak 5 tahun dan dia sudah bisa berbicara dengan lancar. Komunikasi sosialnya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Keyakinan, ketelatenan, serta doa yang tidak pernah putus adalah jawaban dari ujian yang diberikan Allah selama ini. Apapun yang dikatakan orang tentangku ataupun tentang anakku, aku tidak pernah menghiraukannya lagi. Cukup, enough ya. Biarkan kami sendiri yang menjalaninya dan bersama Tuhan yang selalu memberkati kami. Aku fokus untuk selalu memperbaiki diri dan membahagiakan diriku sendiri. Itu penting. Karena jika aku bahagia, maka anak-anakku juga ikut bahagia, suamiku ikut bahagia, keluarga kami ikut bahagia. Terutama keluarga besar juga kan mendukung kebahagiaan kami. Karena aku ibu yang melahirkan mereka, melahirkan anak-anakku dan wajib bahagia bersama mereka. Terima kasih untuk anak-anakku yang hebat sekali. Karena kalian tetap menyayangi ibu yang penuh dengan kekurangan ini. Kalian selalu ada di hati ibu dan ingatlah bahwa ibu selalu amat sangat sayang terhadap kalian. Terimalah ibu apa adanya, karena ibu beginilah adanya. Ibu akan berusaha memperbaiki diri untuk kalian, untuk kita semua, untuk diri ibu sendiri terutama. Wow! Ya, sepakat sih, sepakat banget ya, sepakat banget. Kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menularkannya ke sekitar kita, ya enggak? Betul kan? Karenanya kita wajib bahagia. Nah, Semeton, sudah berbahagia hari ini? Sudah tersenyum hari ini? Tersenyumlah. Jangan lupa berbahagia. Tulis keresahan kalian, kebahagiaan kalian, dan kirimkan ke alam di bawah ini. Sang Lili akan membacakannya untuk kalian di sini, di channel ini. Dukung channel ini, dukung karya kalian, dukung kita semua berekspresi, berapresiasi, dan juga menunjukkan bakat kita. Terima kasih, matur suksma. Sampai bertemu dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum.